selamat datang di channel Taufik Ikhta. Di sini saya akan mereview buku Kesalahan-Kesalahan Fatal Pengusaha Mengembangkan Bisnis dengan Utang. Buku ini ditulis oleh Masyarakat Tanpa Riba atau MTR. Sebagian besar berisi tentang testimoni para member MTR yang telah lepas dari jeratan utang. Sebenarnya tidak ada cara baku untuk melepaskan lilitan utang, tetapi ada suatu pola yang bisa diterapkan ketika seseorang terlilit utang. Pertama adalah memiliki kesadaran bahwa dirinya sedang mengalami jeratan utang dan mau melepaskan gitu. Sebenarnya pertama kali ada sadar. Karena tanpa kesadaran kita tidak akan pernah melepaskan jeratan utang. Yang kedua adalah taubat kepada Allah. Apalagi utang riba yang tidak dibolehkan dalam agama Islam, itu adalah bertobat atas kesalahan yang kita lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tidak mengulangi lagi. Nah, ini tidak mengulangi lagi untuk membuat sebuah akad utang baru. Nah, yang ketiga ini memang sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Saat kita sedang terlilit utang, ada tawaran utang lagi untuk menutup utang-utang sebelumnya gitu, kita biasanya ada rasa ingin mencoba lagi gitu. Tetapi jika sudah berazam kuat menghentikan tidak membuat akad utang baru. Selanjutnya dilakukan dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar ini seperti pengelolaan usaha, kemudian perbaikan sana sini, tim dan sebagainya. Kalau misalkan utang bukan usaha pun juga mungkin bisa menjual aset yang dimiliki, kemudian menambah penghasilan tanpa membuka utang ya, menambah penghasilan untuk menutup utang-utang sebelumnya. Selanjutnya, ada hal penting. Mungkin saya tidak akan banyak membicarakan tentang utang riba ya, tetapi saya akan bicara tentang ada hal penting yang menarik gitu bagi saya, yaitu tentang mental utang. Dr. Ana, seorang ahli neurologi, beliau menyampaikan bahwa ketergantungan utang itu merupakan sebuah penyakit mental. Jadi seseorang yang mengalami kecanduan utang, bahasa awamnya itu dia mengalami otaknya sakit. Ketika dia punya utang, solusinya ya dengan utang baru lagi, utang lagi gitu. Jadi seperti halnya orang mengalami kecanduan gadget, kecanduan rokok gitu ya. Kecanduan itu memang bukan hal yang mudah untuk melepaskan begitu saja. Perlu upaya yang benar-benar sehingga utang itu, ketergantungan itu bisa lepas gitu ya. Ya seperti hal tadi, ketika ada pola-pola yang perlu diterapkan seperti sadar dulu bahwa mengalami jeratan utang, kemudian bertobat. Yang ketiga adalah menghentikan kecanduan tadi, tidak membuka akad-akad utang baru. Nah, seseorang yang mengalami ini harus segera dihentikan gitu ya. Namanya utang memang kadang-kadang udah terlena enak gitu kan, punya utang terus nanti ditutup dengan utang lagi dan begitu seterusnya sampai kita mati ya, kalau kita memang nggak punya ada upaya untuk menghentikan ketergantungan utang itu akan terus berlanjut. Nah, ada satu slogan yang sedikit saya merasa risih gitu. Slogan yang menurut saya itu sedikit menyesatkan dalam masyarakat, seperti kalau tidak utang maka tidak hidup. Ini seakan-akan tidak percaya pada Allah gitu ya, bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, yang memberikan hidup itu Allah, bukan karena utang. Sebenarnya kalau saya melihat ini bukan karena mereka, menurut saya yang mempercayai slogan ini sebenarnya itu mereka tahu bahwa utang itu tidak baik, tapi mereka melakukan ini karena sudah terlanjur gitu, ketergantungan terhadap utang. Dia bingung gitu mau solusi apa gitu, tidak tahu. Jadi ya sudah tergantung dan mau melepaskan ketergantungan itu bukan hal mudah. Makanya mereka ini kemudian mendengungkan slogan-slogan itu. Kalau nggak utang ya nggak bisa lah, saya nggak bisa punya mobil lah, nggak bisa punya kendaraan. Padahal sebenarnya kalau kita mau berazam kuat, mempunyai tekad yang besar untuk membeli sebuah kendaraan, misalkan sepeda motor, tidak harus utang kredit itu, tidak harus. Tetapi kadang kita itu terlalu memburu gengsi. Gimana yang baru dong,
yang enak dipakai ya. Kalau misalkan kita punya dana yang cukup untuk membeli cash itu tidak masalah. Tetapi jika tidak punya ya jangan gaya hidupnya tinggi gitu. Ya seadanya dulu, mampunya misalkan ada uang 5 juta atau 10 juta ya beli sepeda motor yang seharga itu saja gitu ya. Tidak perlu untuk punya uang 5 juta atau 10 buat DP, kemudian motornya 20 juta, terus kita angsur, ternyata setelah mengangsur malah keberatan. Bahasa Jawa ini menggis-menggis gitu loh. Sebenarnya nggak mampu tapi memaksakan diri hanya karena mengejar gaya hidup gitu. Gengsi dong, masa udah kerja kok motornya cuma second gitu kan, enak yang baru ya pastinya dong, kalau kendaraannya mestinya enak yang baru, makanya second sesuatu yang baru pun ya pasti lebih bagus. Cuma kalau kita belum mampu untuk membeli ya jangan melakukan itu gitu. Kemudian saya tuh mengenai mental utang itu sebenarnya perkara dia itu kaya atau miskin. Kalau saya melihat bahwa itu masalah mentalitas. Begini, saya pernah melihat sebuah keluarga yang hidupnya sederhana, rumahnya dari bambu, anyaman bambu, suaminya kerja serabutan, istrinya IRT, anaknya 4. Tetapi keluarga ini tidak biasa makan utang. Dia rela makan seadanya makannya. Bahkan ada yang anaknya yang usia SMP nyambi membersihkan masjid kayak gitu dapat uang saku untuk nambah-nambah biaya sekolah dan sebagainya, dia rela seperti itu tapi dia tidak mau utang. Ada lagi juga keluarga yang suaminya buruh bangunan, istrinya RT, anaknya 2 anak, rumahnya sederhana, hidupnya sederhana, tapi ketika dia bisa suatu ketika belum bisa bayar sesuatu, dia berjanji pada tanggal sekian dan itu ditepati, dia berani. Tetapi ada juga yang kelihatannya kaya, rumahnya bagus, punya mobil, tapi ketika punya utang suka nunda-nunda dan hobi ngutang. Nah, ini adalah masalah gitu loh. Sebenarnya permasalahannya terus kemudian saya merenung bahwa saya lihat bahwa masalahnya bukan nggak punya uang, bukan karena miskin gitu, tetapi masalahnya mentalitas tuh kan. Malu utang tuh gitu. Utang itu harusnya karena terpaksa, bukan karena kebiasaan. Yang menjadi ketergantungan, yang menjadi penyakit mental itu karena kebiasaan punya utang. Jadi punya utang. Jadi bukan karena mepet gitu loh. Misalnya karena utang karena nggak bisa makan, utang karena di PHK, karena pas pandemi dagangan sepi, nggak bisa menafkahi anak istri, akhirnya beliau utang gitu kan. Nah itu kan, atau mungkin terpaksa harus bayar sekolah, tidak bisa bayar sekolah dan sebagainya. Jadi jangan membiasakan utang karena kebiasaan. Makanya memang sebuah kecanduan itu bukanlah hal mudah untuk menghentikan gitu kan. Butuh effort, butuh dorongan yang kuat gitu loh kita untuk menghentikan. Kadang begini, ada juga yang dia udah punya utang, udah terlilit gitu kan, sudah dilunasi oleh orang terdekat. Lalu udah lunas, beliau buka lagi akad utang baru, lunasi, buka lagi. Jadi permasalahannya bukan karena utangnya itu. Kalau saya melihat bahwa masalahnya ada pada mentalitasnya ketagihan utang. Jadi ketika misalkan utangnya dia ditutupi oleh orang lain, ada orang baik misalkan ditutupi utang, itu bukan itu masalahnya. Masalahnya dia harus memperbaiki diri untuk menghentikan kecanduan utang. Nah, gitu. Jadi kadang orang kelilit utang tuh tidak mesti karena memang ada macam-macam ya. Maksudnya gini, ada yang memang bangkrut gitu, ditipu orang gitu, kayak ini beda ya. Kalau gini ditipu orang itu dia terlilit utang, itu beda. Itu namanya ada faktor X gitu ya. Tapi ada juga yang memang karena memang dia hobi utang, sudah tahu punya utang tapi ya dia selalu merasa nyaman dengan utang, pokoknya dia buka akad utang baru, punya utang ditutup dengan utang terus begitu. Jadi orang terlilit utang tuh macam-macam kan, makanya harus bertobat untuk tidak mengulangi kebiasaan utang. Itu saja, semoga bermanfaat, semoga kita semua terhindar dari lilitan utang, terhindar dari kecanduan, sadar diri bahwa utang itu tidak baik, bahwa utang itu pertanggungjawabannya dunia dan akhirat gitu ya, jangan dianggap cuma dunia. Jika harta kita mati, kita punya utang dan harta kita tidak bisa menutup utang-utang tersebut, maka amal-amal kita yang dibuat menutup
utang tadi. Jika amal kita sudah habis, maka dosa-dosa orang yang mengutang itu yang akan ditimpakan ke kita. Karena yaitu tadi amalnya sudah habis buat nutup utang, terus dengan dosanya ditimpakan kita. Mau balik ya, kita jangan seperti itu, maka harus bertanggung jawab dengan utang diselesaikan segera di dunia. Gitu. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.